Gubernur Jawa Timur meresmikan 2 jembatan darurat di Kabupaten Pacitan yang sempat hanyut terbawa banjir bandang akhir tahun 2022 lalu. Sementara warga memasang alat deteksi dini tanah gerak mandiri karena alat Early Warning System atau EWS milik PVMBG tidak berfungsi. 3, 2, 1. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan jembatan Beli atau jembatan darurat sementara di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Selasa siang. Dibangun sejak November 2022, jembatan sepanjang 39 meter dan lebar hampir 5 meter ini menelan dana pembangunan hingga 6 miliar rupiah. Meski jembatan darurat, jembatan mampu menahan beban hingga 7 ton, sehingga dapat dilewati truk syarat muatan dari 2 arah sekaligus. Jembatan yang diberi nama Jembatan Kembang ini bahkan diklaim mampu bertahan hingga 20 tahun. Tak hanya jembatan Kembang, Gubernur juga meresmikan jembatan Gandu di Desa Wonodadi Kulon, Kecamatan Pacitan. Dana pembangunan kedua jembatan seluruhnya bersumber dari anggaran belanja tak terduga atau BTT Provinsi, karena jembatan sebelumnya roboh akibat terjangan banjir bandang pada Oktober tahun 2022. Harapan kita pasca PPKM dicabut, tentu mobilitas masyarakat akan makin tinggi. Koneksitas di antara satu area dengan area lain membutuhkan jembatan ini. Mudah-mudahan ini akan berseiring dengan maksimalisasi proses pemulihan ekonomi. Sementara itu, tidak berfungsinya alat deteksi dini milik PVMBG membuat sejumlah warga terdampak tanah bergeser di Pacitan memasang alat pendeteksi pergeseran tanah mandiri. Memanfaatkan kaleng bekas, warga Desa Purworejo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, memasang alat pendeteksi tanah gerak mandiri di bagian bangunan yang retak Selasa pagi. Supaya nanti kalau ada tanah gerak, kita yang ada di rumah saat tidur bisa cepat tahu dan bisa mengantisipasi kejadian, bisa keluar rumah. Ini awal muasalnya ide bikin ini dari siapa? Warga sendiri? Iya. Selama ini kalau ada tanah gerak memang dia bunyi dan jatuh ya? Iya, Pak. Namun, klaim rusaknya alat Early Warning System dibantah Kepala BPBD Kabupaten Pacitan. Menurut BPBD, EWS yang dipasang tidak mendapat daya listrik maksimal karena panel surya tertutup dedaunan pohon milik warga. Kaitannya fungsi EWS itu sebenarnya tidak ada masalah. Cuman kemarin pada saat pemasangan EWS itu warga sekitar alat itu diminta tolong untuk ditebang pohonnya, itu tidak boleh. Akhirnya yang jadi permasalahan itu solar cell-nya itu tidak berfungsi karena kurang cahaya, sehingga baterainya kan lowbat. BPBD juga mengimbau warga selalu waspada mengingat wilayah Purworejo memiliki kontur tanah labil, apalagi di saat musim penghujan seperti saat ini. Catur Priambodo, Pacitan.